Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma ya mufatihal abwab, wa ya musabbibal asbab, wa ya dalilal hairin. Tawakkaltu alaika ya rabbal alamin, wa ufawidu amri ilallah, wa huwa basirun bil ibad. Amma ba'd. Okay, how are you students? Are you doing good today? Right, so in this 13th meeting, I think that we're gonna still have another meeting. Last meeting will be next week before gonna have exam, right? So in this 13th meeting, we're gonna discuss together about model, right? Model in English language. What is model? Right, so straight. Are you ready? Okay, model verbs. What is model verbs? Oke, jadi di dalam pertemuan yang ke-13 ini, jadi insya Allah nanti kita akan ada satu pertemuan lagi minggu depan. Kemudian kita akan menghadapi ujian akhir semester. Oke, insya Allah akan kita laksanakan di hari Kamis tanggal 18 Januari insya Allah. Nah, saya sampaikan di sini nanti untuk ujian materi semuanya tidak lepas dari apa yang sudah kita pelajari di semester ini, baik di akhir semester ini. Kemudian untuk jawaban seperti biasa, nanti yang file itu nanti disubmit bisa lewat email saya. Kemudian yang hard copy, nah ini nanti bisa dikirim langsung ke kampus. Jadi harus dikirim ke kampus harinya hari Jumat, jadi tanggal 19 Januari. Jadi mengerjakannya adalah 2, supaya tidak buang-buang waktu. Nanti mengerjakan di kertas HPS saja, ditulis dengan tangan untuk jawabannya. Setelah itu difoto saja atau di scan. Kemudian hasilnya dikirim ke saya. Untuk yang hard copy nanti dikirim ke kampus, harus dikirim ke kampus hari Jumat tanggal 19 Januari. Nanti insya Allah sudah akan ada petugas di sana yang menjaga soal-soal itu, yang menerima soal-soal itu. Okay, yes, let's continue. Mari kita lanjutkan. Model verbs. Jadi di pertemuan 13 ini kita akan berdiskusi bersama-sama tentang model verbs. Apa itu model verbs? What is model verbs? Okay. Model verbs, it is really important not only when we have conversation, but also important when we write something, right? In writing, it is also very important, right? Model verb is helping verb. Maka model verb ini sebenarnya adalah helping verb atau bagian dari auxiliary verb. Sama, merupakan bagian dari helping verb. Apa kata kerja bantu? What does it mean? It means we cannot use the model verb by itself. Artinya apa? Kita tidak bisa menggunakan model verb ini dengan sendirinya. We have to use it as a help. Tapi kita menggunakan model verb ini sebagai kata kerja bantu, sebagai helper saja. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut dan juga beserta contoh-contohnya. Okay, so there are 9 model verbs. Di dalam bahasa Inggris itu ada 9 model verbs. Okay. Cara menghafalnya mudah. Ini kita sudah kelompokkan. Might, may, must itu digabung jadi satu menjadi 3M's. M-nya ada 3. Then will, would to be 2 W's.
ada 2 W, maka 2 Ws. M-nya ada 3, W-nya ada 2, then C. How many C's here we have? We have 2 C's. Okay, 3 M's, 2 W's, 2 C's. What are 2 C's? Apa 2 C ini? Yang pertama adalah can, yang kedua adalah could. Can sama could. And then the last we have 2 S's. Ada 2 S. What are they? Shall and should. So 3 M's, might, may, must, and then 2 W's, will, would, and then 2 C's, can, could, and then 2 S's, shall and would. Nah, total semuanya ada 9. Might, may, must, will, would, can, could, shall, should. Okay, so now coming to the next, the rules. Aturan-aturan, artinya aturan penggunaan daripada model verbs itu tadi. Jadi sebelum kita berbicara tentang fungsi masing-masing daripada model verbs itu, kita akan coba bicarakan atau diskusikan tentang aturan-aturan ketika kita memakai model verbs di dalam bahasa Inggris. The first, yang pertama, infinitives come after modal verbs but without to. Jadi setelah modal verb ini nanti kita menempatkan infinitive. Apa itu infinitive? Infinitive itu adalah base verb seperti to study, to read, to go, to remember, to sit, to stand, to sleep. Nah, ini semuanya adalah base verb yang di depannya ada to-nya. Ini adalah infinitive. But without to, akan tetapi to-nya itu hilang. Tidak ada to-nya. To study menjadi hanya study. To sleep hanya sleep. Diambil hanya base verb-nya saja. Example, contohnya misalkan, I might eat pizza. I might eat pizza. Maka to eat-nya, base verb-nya to eat itu adalah infinitive. Kemudian to-nya dihilangkan, hanya yang tersisa adalah base verb, kata kerja dasar, yaitu eat. Artinya infinitive dihilangkan to-nya, maka disebut modal verbs but without to. Right? Do you understand here? Okay. Sama juga ketika kita menggunakan model ini, kita menggunakan model verb might. Sama juga ketika kita menggunakan model verb can. Can, okay? I can play football. Maka to-nya di sini hilang. To play, to-nya hilang, menjadi hanya I can play. So we cannot say I can to play football. No, that's wrong. Kita juga tidak bisa mengatakan I might to eat pizza. No, that's wrong. So the correct one is I might eat pizza without to. I can play football without to. Okay, do you understand this? Right, I think that is simple to understand, right? Saya kira ini mudah untuk memahaminya. Then the next rule. Sekarang aturan berikutnya, atau the second rule. Aturan yang kedua. Apa itu aturan yang kedua? Modal verbs take no S in the third person singular. Nah, modal verb itu dia tidak menggunakan S di dalam pembicara yang third person. Pembicara yang bukan pembicara, tetapi third person, orang yang ketiga. Orang yang ketiga artinya orang yang dibicarakannya. Contohnya singular, third person singular, orang yang dibicarakan tetapi singular. Di dalam bahasa Inggris apa? She, he, it, atau he, she, it. Nah, itu adalah third person singular. Dia. Nah, berarti
yang dibicarakan, dan dia karena dia maka satu, maka disebut singular. Maka tidak ada s-nya. Biasanya kalau di dalam simple present itu third person singular ini ada s-nya untuk kata kerjanya. She lives misalkan, she eats, she sleeps, dan seterusnya. Akan tetapi di dalam penggunaan modal verb, setelah modal verb, maka kata kerjanya sudah tidak perlu ditambah dengan s, menjadi base verb saja. Maka she must live, tidak bisa she must lives, tidak bisa. Kalau di dalam present tense maka she lives. Contoh yang kedua, he might go to the party. So we cannot say he might goes to the party. Di dalam simple present maka he goes to the party. Tetapi untuk pemakaian modal verb ini maka kata kerjanya sudah tidak perlu ditambah dengan s. Right, next one, number 3, or rule number 3, aturan yang ketiga. Okay. Modal verbs do not change their form according to tense. Nah, ini penting. Bahwasanya modal verb ini dia tidak berubah. Bentuknya tidak berubah sesuai dengan tenses. Kalau to be yang lain itu berubah. Misalkan was nanti menjadi setelahnya apa? Tambah ing kata kerjanya. Tetapi kalau modal verb ini sama semuanya, flat. Yang dipakai setelah modal verb itu adalah base verb atau infinitive without to. Infinitive dihilangkan to-nya atau base verb kembali kepada kata kerja dasar. Okay, don't get confused. Later on we gonna discuss one by one. Jangan pusing dulu, nanti kita akan diskusikan satu persatu. Okay, alright. So number 4 here. Rule number 4. Aturan yang nomor 4. Modal verbs used in negative sentences like we do to other auxiliary verbs without to. Nah, di dalam negatif, ketika modal verb ini digunakan di dalam kalimat-kalimat negatif, nah, maka itu seperti menggunakan auxiliary yang lain. Artinya tidak ditambah dengan to. Example here, the formula. Rumusnya di sini ada subject, kemudian ada modal verb, plus not, plus verb. Nah, ini dalam negative sentence ya. Di dalam negative sentence ini tanpa to. Contohnya, you must not take my book. Oke, maka tidak kemudian kita mengatakan you must not to take. No. Jadi tidak kita mengatakan you must not to take. So that's wrong. That's not correct. So the correct one is you must not take without to. Like another auxiliary, right? Do not study. Tidak bisa do not to study. Do not-nya ini adalah auxiliary, kata bantu. Ya. Nah, maka modal verb ini juga sama. Dia tidak memakai to. Contoh lain lagi. I cannot speak French. Kita tidak bisa mengatakan I cannot to speak French. Saya tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Ketika kita mengatakan I cannot to speak English, so that's wrong. That's correct. Nah, itu salah. Yang betul adalah I cannot speak English atau I can't speak English. Right? Maka tidak ada to. Right, next one. Rule number 5, okay. Contraction. So, now talking about the contraction atau singkatan. Bagaimana menyingkat might ini ketika dia nanti menjadi negatif? Might, kalau negatifnya adalah might not, kalau singkatannya nanti menjadi mightn't.
may menjadi may not. Nah, untuk kontraksinya, maka di sini tidak ada. Mayen tidak ada. May not ya may not. Tidak ada contraction di dalam may ini. Kemudian must. Dalam negatif adalah must not. Nah, untuk singkatannya nanti menjadi mustn't. Can. Nah, kemudian negatifnya menjadi cannot, menjadi can't. Nah, ini kalau aksen daripada Amerika can. Kalau British can't. Oke. Nah, ini hanya perbedaan aksen saja. Kemudian could menjadi could not, menjadi couldn't. Will, negatifnya will not menjadi won't. Would, negatifnya menjadi would not, disingkat menjadi wouldn't. Shall, negatifnya shall not menjadi shan't atau shan't kalau British. Should not menjadi shouldn't atau shouldn't. Right. I think that you understand here. Nah, ini cara untuk menyingkat model-model yang negatif. Okay, so now we're gonna start to talk, to explain, to discuss one by one those 9 model verbs in English language, right? The first is might. Yang pertama adalah might. Apa kegunaan might ini? Apa artinya might ini? Apa kegunaannya? Might ini yaitu untuk possibility. Possibility itu bisa diartikan kemungkinan. Kemungkinan besar, kemungkinan besar atau lebih mendekati kepada kebenaran, itu namanya possibility. Kalau kemungkinan tetapi lebih condong untuk tidak benarnya, maka probability, right? Maka di sini what is possibility? Possibility expressing something we are not sure about, commonly used in the US today, and the certainty less than 50%. Tapi kalau di sini diterangkan bahwasanya possibility itu mengekspresikan sesuatu yang kita tidak yakin. Kalau di US itu saat ini less than 50%. Jadi keyakinannya lebih sekitar 50%, di bawah 50%. Tapi sebenarnya possibility ini bisa diartikan kemungkinan yang mendekati ke arah kebenaran. Contoh misalkan example, where are they? They might be eating lunch. Di mana mereka? Kemungkinan mereka sedang lunch. Kenapa? Karena ketika kita berbicara waktunya waktu lunch. Ya, ketika waktu lunch, maka kemungkinan besar dia makan siang. Meskipun belum tentu itu benar, tetapi ke arah prediksinya adalah arah kebenaran. Ini possibility. Meskipun di sini diterangkan kalau di US saat ini kemungkinan itu adalah lebih rendah dari 50%. Number 2, she might give us a discount. Bisa jadi dia memberikan kita diskon. Kemungkinan besar. Kemungkinan kita sudah membeli banyak barang nih, membeli banyak pakaian dan lain sebagainya di suatu toko atau di mall. Nah, berangkat dari ini kita mempunyai asumsi setelah kemungkinan besar nanti setelah ini kita akan mendapatkan diskon. Mendekati kebenaran. Karena apa? Kenapa kita yakin? Karena kita sudah beli barang banyak. Tapi meskipun itu tidak 100% benar, maka ini namanya possibility. I might go to your house. Saya kemungkinan ke rumahmu. Karena sudah janji, Nah, tiba-tiba datang hujan misalkan. I might go to your house. Kemungkinan. Karena yang menjadi kemudian berubah kemungkinan ini adanya hujan tadi. Number 4, I don't know, they might be coming. Saya tidak tahu, kemungkinan mereka datang. Kemungkinan karena apa? Undangan sudah disebar, maka kemungkinan besar mereka datang. Okay, and
That's we discussed already about might. And then number 2 is may. Sekarang kita akan mendiskusikan may. May, the first function is for possibility. May ini seperti might, akan tetapi dia lebih formal atau more formal. The example, the teacher may be late today. Kemungkinan Pak Guru telat hari ini. Kemungkinan. Then next one, he may be able to work again after got an accident. Dia kemungkinan bisa untuk bekerja lagi setelah mendapatkan kecelakaan atau mengalami kecelakaan. Number 2, the function of may, polite permission, untuk permisi, meminta izin secara polite, secara sopan. May I leave now? Sama dengan kita mengucapkan can I leave now, tetapi kalau can I leave now ini commonly used, biasa dipakai untuk umum, atau kalau di dalam bahasa kita, bahasa Jawa adalah ngoko. Kalau untuk memperhalus ini can I leave now, misalkan bisa saya pergi sekarang, menjadi may I leave now. Ini polite permission. May I come in? Bisakah saya masuk? Kita can I come in? Bisa, tetapi itu tidak itu commonly used, yang biasa kita gunakan. Nah, untuk lebih memperhalus, untuk supaya lebih polite atau sopan, maka menggunakan may I come in. Number 3, formal request. Untuk request secara formal. You may not speak Indonesian language. Meminta secara formal. Formal artinya dengan resmi. You may not speak Indonesian language, right? Karena ada aturan tidak boleh memakai bahasa Indonesia, maka kemudian kita mengatakan you may not speak Indonesian language here. Kemudian you may not smoke in this area. Ini juga formal request. Okay, then number 3, must. Yang ketiga adalah must. What is must here? Okay, the first here is the function of must here is for possibility, logical assumption, most likely. Seperti sudah kita bahas ketika kita membahas might. Jadi ini adalah asumsi yang logis atau kemungkinan besar. She must be stuck in traffic. Contohnya, dia pasti terjebak di dalam macet. Artinya apa? Biasanya jam 7 sudah sampai kantor, jam 7 sudah sampai kampus. Tapi ternyata jam 7 dia belum ada di kampus, dia belum ada di kantor. Maka asumsi kita apa? Asumsi logis kita, she must be stuck in traffic. Maka kemungkinan dia itu terjebak di dalam kemacetan. So this one is the first. Then number 2, necessity. Apa itu necessity? Ini adalah perlu. Contohnya, I must go home right now. Saya harus pergi sekarang. Saya harus pergi ke rumah sekarang. Nah, artinya ini ada necessity atau perlu, ada keperluan. He must practice a lot to be a great football player. Dia harus banyak praktek untuk menjadi pemain football yang handal, pemain bola yang baik. Maka he must practice a lot. Nah, ini ada perlu, must practice artinya perlu untuk berlatih. Ada unsur necessity di dalam kalimat ini. Number 3 is prohibition. What is the meaning of prohibition? Prohibition ini adalah larangan. Contoh, you must not smoke here. Kamu tidak boleh merokok di sini. So this one is prohibition, right? And next one, number 4 is obligation. What is obligation? Obligation ini adalah kewajiban, something official, sesuatu yang official, yang resmi. Sebagai contoh, passengers must show their passport to the immigration officers. Ini biasanya
informasi dari PA, public announcement, ketika kita di bandara, passengers must show the passport to the immigration officers, artinya para penumpang pesawat itu harus menunjukkan paspor mereka kepada petugas imigrasi, maka menggunakan mask. Yang perlu digarisbawahi di sini, di dalam keseharian kita jangan kita menggunakan kata must, karena must ini adalah sangat keras dan tidak tidak bisa dikatakan not polite. Maka instead of saying must, what we say is should, and we're gonna talk later about should here. Sebagai ganti untuk mengatakan harus yang itu tidak official dan itu tidak terlalu keras, maka jangan kita menggunakan must. Sebagai gantinya kita menggunakan should, dan ini yang dipraktikkan oleh native speaker, terutama orang-orang US. Okay, next one is will. So now what is the function of this model? Apa fungsi dari model ini? Yang pertama, future time. Ya, baik. Future time artinya menunjukkan waktu yang akan datang. So it means that it related to the time, right? Nah, maka ini adalah ada relasinya dengan waktu. Okay, do you understand here? Bisa dipahami? Right, yes. If you understand, kalau sudah paham, okay, let's continue. Kita akan lanjutkan. The example, contohnya, I will leave at 7 o'clock. Saya akan pergi jam 7. Maka di sini ada unsur waktu. I will leave. Okay. The second, the function of will here for promise or willingness, kesediaan. Contohnya, I will give money to charity. Saya bersedia. Saya akan memberikan uang untuk sedekah. Nah, ini tidak ada unsur waktunya, tetapi ini adalah kesediaan. Bukan dimaksudkan untuk future time, tetapi untuk promise. Artinya berjanji kalau mau memberikan uang untuk sedekah atau kesediaan. Kesediaan untuk apa? Kesediaan untuk memberikan uang sedekah. The third, nomor 3. Ya. It means the third rule. Aturan nomor 3. Polite question. Will you help me to leave this stuff? Nah, ini polite question atau polite request. Bersediakah kamu membantuku untuk mengangkat staff ini, barang ini? Nah, ini adalah polite question, or we can say also polite request, atau request yang sopan. Okay, next one is would. So now we're gonna talk about the function of would here. Apa fungsi would di dalam model? Ketika kita menggunakan kata would ini, yang pertama, the first is polite request, adalah untuk request secara sopan. Would you help me with this? Bisakah kamu membantu saya dengan ini? Mungkin membawa barang, mungkin menulis sesuatu dan lain sebagainya. Would you help me with this? So this one is what polite request. And then the second, yang kedua, invitations, preference, desire. Yang kedua, fungsi would ini adalah untuk invitations, untuk mengundang, mengajak, atau preferences artinya kesukaan, desire, keinginan atau hasrat. Contohnya, would you go with me to have dinner? Would you go with me to have dinner? Ini adalah invitation, ajakan. Maukah kamu untuk dinner, untuk makan malam bersamaku? Nah, ini adalah untuk ajakan. Okay. Kemudian preferences atau preference. Nah, jamaknya preferences. Nah, ini kesukaan. Lebih suka mana? Would you prefer apples or orange? Would you prefer apples or orange? Apakah kamu lebih suka apple atau orange? Maka ini adalah preference. Lebih suka mana? Nah, ini yang digunakan dalam model adalah would.
Kemudian yang ketiga adalah desire. Desire ini adalah keinginan. I would like to have a cup of tea. Contohnya begitu. Saya ingin minum segelas teh. So this one is desire. So we use for the model is would. Maka kita menggunakan would sebagai model di dalam kalimat ini. Number 3. Kemudian yang ketiga, past form of will. Nah, past form of will artinya bentuk lampau daripada will. Nah, would ini juga bisa digunakan berfungsi sebagai will atau kata bantu untuk tenses. He would play football before he got injured. Artinya dia akan bermain sepak bola, punya keinginan untuk bermain sepak bola sebelum get injured, sebelum dia cedera. Nah, ini artinya waktunya lampau sebelum dia cedera. Maka lampau menggunakan would, tidak menggunakan will karena lampau. And then next one is for the conditional. What is the meaning of conditional here? Apa yang disebut, apa yang dimaknai, apa yang keterangan daripada conditional ini? Conditional ini artinya apa? Artinya pengandaian. Artinya tidak benar-benar terjadi karena itu hanya pengandaian saja. Contoh, if I had piano, I would play every day. Seandainya saya mempunyai piano, saya akan bermain setiap hari. Nah, faktanya tidak ada piano, maka ini adalah conditional. Maka ketika kita membuat conditional sentence semacam ini, maka kita menggunakan model verb yaitu would. If I had piano, I would play every day. If I have wings, I would fly. Contohnya, jika saya punya sayap, maka saya akan terbang. Maka ini adalah conditional. Seandainya. Tapi faktanya apa? Faktanya kita sebagai manusia tidak punya sayap, maka kita tidak bisa terbang. Kecuali kalau naik pesawat, nah itu baru bisa terbang. Okay, next model or number 6 here is can. Nah, can. What is the function of can here in model? The first is for present ability. We talk about past ability, right? Kita setelah mendiskusikan tentang past ability, kemampuan kita di masa yang lampau. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan seperti contoh tadi. If I had, mohon maaf, ini adalah conditional. Baik, ini present ability. Present ability adalah kemampuan kita di masa sekarang. Contoh, I can speak English. It means that now you can speak English language. Ketika kita mengatakan I can speak English, it means now we can speak English. Sekarang kita bisa berbicara pakai bahasa Inggris. Kemampuan kita sekarang, bukan kemarin, ya kan? Kemudian the function of can here is for the suggestion. For the suggestion. The example, can you call him tomorrow? Bisakah kamu memanggilnya besok? Bisakah kamu menelponnya besok? So, it is for the suggestion. Right? Untuk untuk memberikan saran. Next one is impossibility. Ketidakmungkinan, tidak boleh di sana. Maksudnya tidak boleh. Tidak mungkin, tidak boleh, artinya begitu. That can be here. Nah, ini tidak bisa di sini. Misalkan kita melihat barang yang tidak sesuai dengan tempatnya, kemudian kita mengatakan that can be here. Nah, ini yang dimaksud dengan impossibility. Atau you cannot smoke here. Kamu tidak bisa ngerokok di sini. Karena ada aturan misalkan no smoking, misalkan tidak boleh merokok di sini. Maka you cannot smoke here. Impossibility, ketidakbolehan untuk merokok di sini. Number 4 possibility, smoking can cause cancer. Nah, kemungkinan besar merokok itu bisa mengakibatkan penyakit kanker. Maka ini disebut sebagai possibility. Smoking can cause cancer. Number 5, permission.
Yang keempat adalah untuk meminta izin. Dan ini seperti yang saya sampaikan adalah common used, artinya sering digunakan. Artinya kalau di dalam bahasa kita adalah bahasa yang tidak formal, yang tidak polite, tetapi ini common use only. Like when we talk to our friend, seperti kalau kita berbicara dengan teman kita, we talk to our brother, little brother for example, kita berbicara sama adik kita dan lain sebagainya. So we can use this model. Can I read your book? Kita ngomong sama teman kita nggak usah pakai misalkan could dan lain sebagainya karena dia teman kita. Maka yang kita pakai adalah can. Can I read your book? Bolehkah saya membaca bukumu? Cukup pakai can. And number 6 here is for offering atau offer. Can I help you? Bisakah saya membantumu? Kita sama teman, kayaknya dia butuh bantuan, kemudian kita menawarkan bantuan. Can I help you? Okay, understand over there? And then number 7 is could. Nomor 7 adalah could. It is used for the past ability. Kemampuan di masa yang lampau. Contohnya misalkan, I could lift this table 5 years ago. Saya bisa mengangkat meja ini, tapi 5 tahun yang lalu. Kenapa 5 tahun yang lalu? 5 tahun lalu mungkin masih kuat atau belum cedera. Nah sekarang sudah cedera, maka sekarang kemungkinan saya sudah tidak bisa mengangkat meja ini. Tapi 5 tahun yang lalu saya bisa. Maka ini disebut sebagai past ability. Could. The first function is for the past ability. Jadi fungsi daripada could ini yang pertama adalah untuk past ability. And then the second. Okay, do you understand here? I hope that you understand, right? Okay, then the second, yang kedua. The function of could here is for the polite question. Jadi fungsi dari could ini adalah untuk polite question. Contohnya, could I call you? Meminta dengan sopan. Could I call you tonight? Misalkan, bolehkah saya telepon kamu nanti malam? Oke. Nah, ini adalah polite question. Kita juga bisa mengatakan misalkan, can I call you? Ini bisa, tetapi ini tidak polite question, ini common use. Ini biasa kita gunakan kalau kita dengan kawan yang akrab dan lain sebagainya menggunakan can. Tapi kalau kawan yang tidak akrab atau kita kepada misalkan orang yang kita hormati dan lain sebagainya, maka can-nya dirubah supaya menjadi polite menggunakan kata could. Number 3, possibility or impossibility. She could be there. Kemungkinan dia di sana. She couldn't be there. Ya, tidak mungkin dia di sana. Nah, ini bisa menjadi possibility atau impossibility. Sesuatu yang kita tidak yakin. Apakah yakinnya itu yakin ada atau yakin tidak ada, maka possibility or impossibility. Next one is for the suggestion. Nah, yang kemudian selanjutnya adalah untuk suggestion. You could try doing this. Kamu bisa mencoba melakukan ini. Nah, ini hanya untuk suggestion saja, saran. Next one is for permission. Could I take exam tomorrow? Untuk meminta izin. Could I take exam tomorrow? Could I take my day off? Tetapi permission di sini adalah masih dalam polite permission. Ya, beda dengan can I take exam tomorrow. Nah, ini tidak mungkin kita sampaikan kepada lecturer misalkan. Kalau kita mengatakan ini kepada sesama mahasiswa bisa, tetapi kalau kepada dosen tentu tidak bisa. Nah, maka harus memakai could. Could I take the exam tomorrow? Okay, could I take my day off tomorrow? And so on. Right, next one is should. Okay, what is the function of should here? The function of should, the first function of should is for the recommendation. Yang pertama adalah untuk rekomendasi. Ya, you should try this food. Kita merekomendasikan kepada teman kita untuk mencoba makanan ini misalkan. The second is advice or suggestion. Yang kedua untuk advice atau suggestion. Contoh misalkan, your hair is too long, you should get your hair cut. Rambutmu sudah panjang, kamu harus potong rambut. Nah, ini advice or suggestion. Suggestion atau advice untuk memotong rambut. Maka memakai should get your hair cut. Number 3, the right thing to do.
Ya, sesuatu yang benar yang mesti dilakukan. Contohnya, we should deal with this right now. We should deal with this right now. Kita harus melakukan persetujuan tentang masalah ini saat ini. Oke, next one is situation likely at the present. Situasi yang mungkin terjadi saat ini. Contoh, she should be home soon. Dia seharusnya segera sampai rumah. Misalkan pulang ke rumah dari kampus itu sudah 15 menit yang lalu, setengah jam yang lalu. Nah, rumahnya sangat dekat. Biasanya jarak tempuh hanya 15 menit sampai. Maka asumsinya apa? He should be at home soon. But I'm not sure. Give him a call. Tapi tidak yakin juga, mungkin mampir-mampir begitu. Maka give him a call. Telepon saja. So it means that should here the function is situation likely at the present. Next one is number 5 is situation likely in the future or prediction in the future. They should win the game tonight. Prediksi di masa yang akan datang. Mereka harus memenangkan game, permainan nanti malam. Artinya ini hanya prediksi saja, belum tentu menang. Nah, ini adalah situation likely in the future. Jadi situasi yang mungkin saja terjadi di masa yang akan datang. Nah, kemudian yang perlu menjadi catatan di sini ya, should can be replaced by ought to. Ought to. Jadi should ini bisa diganti dengan menggunakan kata ought to without change of meaning. Nah, tanpa merubah arti. Jadi should di situ sama artinya dengan ought to. Only ought to more formal than should. Akan tetapi ought to di sini sebenarnya ini harusnya tanda kutipnya adalah di sini ya. Baik. Akan tetapi ought to di sini dia lebih formal, lebih resmi daripada penggunaan should. Example, you ought. Ini salah, seharusnya you ought to, penulisannya nanti seperti ini ya. Coba saya sekalian betulkan supaya tidak banyak salahnya. Ini tanda petiknya kita kasih di sini. Kemudian ini bukan ought yang artinya keluar, tapi ought yang artinya harus. You ought to study more. Okay, yes, I think that's enough. You ought to study more. Nah, itu contohnya. Kamu harus study. Sama dengan you should study more, akan tetapi you ought to study more ini adalah lebih formal. Oke, nah ini yang menjadi catatan ketika kita menggunakan model should. Next one, shall. So this will be the last for the model. Yang berikutnya adalah shall. Apa fungsi daripada shall ini? Yang pertama adalah offering, untuk menawarkan. Contoh, your luggage looks heavy. Shall I carry it for you? Nah, ini seharusnya for you. Coba kita benarkan dulu supaya tidak terlihat banyak kesalahannya. Oke, kemudian shall I help you moving your stuff? Misalkan, bisakah saya membantu untuk memindah barang-barangmu, misalkan untuk memindah barang-barangmu ya. Nah, ini pakai shall. Shall ini untuk offering. Offering itu menawarkan jasa dan lain sebagainya. The second function of shall is instructions or asking for. Menginstruksikan, meminta untuk melakukan sesuatu. Contoh, what shall I do with your mail when it arrives? Apa yang mesti saya lakukan? Apa yang seharusnya saya lakukan nanti ketika emailmu datang? Apa dihapus saja? Apa disampaikan kepada yang lain dan lain sebagainya? So what shall I do? Next one is what shall I do when the guest arrives? Apa yang mesti saya lakukan ketika tamu datang? Nah, ini adalah instruction or asking for, atau bertanya. Mohon maaf, instruction, bertanya. Next one is confirmation.
untuk mengkonfirmasi. I shall meet you in the office at 7. Saya harus bertemu dengan kamu di office jam 7 untuk konfirmasi saja. Oh, benar kan? Nanti jam 7 kita akan bertemu di office. Begitu. Ini untuk confirmation. Next one is uncertain prediction. Untuk prediksi yang tidak tentu, tidak menentu. Contoh, he should be home but I'm not sure. Seharusnya dia di rumah, tapi saya tidak yakin. It means that this one is uncertain prediction. Okay. Next one, note. Catatan. Yang perlu menjadi catatan di sini, the formula here. Nah, rumusnya should plus have plus past participle, meaning the subject did not fulfill the obligation in the past or did not act responsibly. Jadi ketika kita menggunakan formula ini, should plus have plus past participle, artinya apa? Subjeknya, pelakunya tidak memenuhi kewajibannya di masa yang lampau atau tidak melakukan sesuatu secara bertanggung jawab. Contohnya apa? Artinya tidak ada pekerjaan itu dilakukan. Contoh misalkan di sini. Formulanya ini ya. Jadi pakai rumus ini. You should have given your boss the report yesterday. You should have given your boss the report yesterday. Seharusnya kamu sudah memberikan laporan kepada bosmu kemarin. Nah, faktanya tidak diberikan, tetapi seharusnya sudah diberikan kemarin. Faktanya sampai sekarang tidak diberikan. Maka ini adalah subjeknya did not fulfill the obligation. Tidak merampungkan, tidak melaksanakan kewajibannya. Kemudian yang kedua, you should have studied yesterday. Seharusnya kamu belajar kemarin. Faktanya kemarin dia tidak belajar. Sampai mau datang ujian tidak belajar. Maka here the sentence, you should have studied yesterday. The second, kemudian yang kedua, formula yang kedua, should plus be plus verb plus ing. Nah, artinya apa? The subject is not fulfilling the obligation now or not acting sensibly. Nah, yang kedua ini subjeknya tidak memenuhi kewajibannya saat ini atau sekarang, atau tidak melakukan secara baik. Nah, contohnya, you should be fastening your seat belt. Artinya apa? Artinya di sini penumpang dia tidak memakai beltnya atau tidak mengencangkan ikat pinggangnya, seat beltnya ketika di pesawat. Padahal seharusnya dia sudah harus mengencangkan ikat pinggang itu atau memakainya. Maka dia dibilang you should be fastening your seat belt atau you should be wearing your uniform. Seharusnya kamu memakai uniform. Faktanya dia tidak memakai uniform. Nah, itu maka di sini the subject is not fulfilling the obligation now, saat ini. Jadi subjeknya itu tidak melakukan obligasi, melakukan kewajiban saat ini. Kemudian the next sentence or the next example, you should be studying for the test right now. Seharusnya kamu saat ini belajar untuk tes. Tapi faktanya saat ini, sekarang ini tidak belajar. Ketika kita lihat, kita ngomongin dia, itu posisinya dia sedang bermain game misalkan. Nah, ini adalah catatan yang ada di dalam model verb should, right? Next one. So now, talking about auxiliary, sometimes we get confused, puzzled. What is the difference between auxiliary and model, right? Kadang-kadang kita masih bingung, apa bedanya auxiliary kata bantu dan model itu. Nah, sekali lagi saya sampaikan, auxiliary verbs itu di dalamnya dia termasuk be, kemudian do, kemudian have, dan termasuk model. Jadi do, be, have, model, dan seterusnya ada did dan lain sebagainya, itu semuanya adalah bagian dari auxiliary verbs kata bantu. Nah, okay, so here you just check here. Auxiliary, for example, be, subject I, present, here am, past, was, and then you with they, for the present here is are, and the past here is were. He, she, it, for the subject, present here is, and the past here is was,
And do here, I, you, we, they. I, you, we, they using do. And then in the past using did. To here is for the present, and for the past using did. And then he, she, it. What is used by the subject? He, she, it as the subject here. They use does for the present and use did for the past. And have here, I, you, we, they, the subject here, so using have. And for the past here using had. He, she, it here using has, and in the past using had, right? Nah, ini semuanya adalah fungsi-fungsi daripada auxiliary, yaitu be. Yang termasuk di dalam be itu apa? Am, are, is, was, were, was. Ini adalah I, he, she, it juga was, you, we, they jadi were. Untuk presentnya am, are, is, pastnya was, were, was, dan seterusnya. Ini contoh-contohnya. Kemudian ada do, misalkan do, does, did. Kemudian untuk pastnya menjadi did. Have, has menjadi had. Ini adalah contoh daripada auxiliary. Kemudian yang termasuk di dalam auxiliary itu juga adalah model. Tetapi model ini mempunyai karakteristik khusus, karakteristik tersendiri. Yaitu apa? Ciri khasnya dia itu ya. Oke. I'm sorry, this one supposed to be not here. Wait, but should be here. Okay. So subject here still the same. The subject is I, you, we, they, he, she, and it for the subject. Nah, subjeknya sama untuk model ini. I, you, we, they, he, she, it. Pronouns yang 7 itu. Kemudian may, might ini dia may, might, must yang sudah kita bahas tadi. Model itu semuanya not related with the tenses. Tidak ada kaitan dengan tenses. Jadi tidak berkaitan dengan tenses, tidak terikat dengan waktu. Okay, understand? Okay, next one. Okay. Modal verbs. Modal verbs are auxiliary verbs that express modality. Jadi kita tadi sudah membicarakan bahwasanya modal verbs itu adalah bagian daripada auxiliary. Nah, bedanya auxiliary verbs, kalau model itu mengekspresikan model, ya. Kalau auxiliary verbs are verbs that help the main verb to express tense. Nah, ini jelas. Kalau auxiliary verbs atau kata bantu itu dia membantu kata kerja prinsipnya. Untuk apa? Untuk mengekspresikan, untuk menerangkan tentang waktu. Jadi kaitannya itu adalah dengan waktu. Number 2, modal verbs indicate possibility, probability, ability, permission, obligation, necessity, etc. Nah, ini tadi sudah kita pahami, kita diskusikan bersama-sama. Jadi fungsinya adalah untuk kemungkinan, untuk meminta izin, untuk kewajiban, keperluan, perlu, dan lain sebagainya. Itu yang dibahas di dalam modal verbs. Sedangkan auxiliary verbs are verbs that help the main verb to express tense. Nah, sudah saya sampaikan kalau auxiliary verbs yang lain itu kaitannya adalah dengan waktu atau tenses. Modal verbs are not subject to inflation. Nah, dalam modal verb ini dia tidak terikat dengan perubahan. Perubahannya apa? Kalau di dalam auxiliary verbs maka dia terikat dengan perubahan. Contoh kalau kemasukan does itu it-nya hilang. He does not eat rice misalkan. It-nya tidak ada S-nya maksudnya. Tetapi kalau does-nya hilang, maka S-nya harus dinampakkan di akhir daripada kata kerja itu. Maka ini ada perubahan. Sedangkan di dalam modal verb tidak berubah sama sekali. Must go semuanya must go. She must go, he must go, they must go. He might go, she might go, and so on. Maka di situ tidak ada perubahan di dalam modal verbs. Kan tapi di dalam auxiliary verbs sekali lagi saya sampaikan ada perubahan. Nah, itu adalah perbedaan antara modal verb dan auxiliary verb. Do you understand this? Okay, do you have any question? Apakah ada yang ditanyakan?
Right, if you don't have any questions, kalau tidak ada pertanyaan, so let's end the lesson. Mari kita akhiri pertemuan kali ini, right? Let's end the lesson by reciting Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, and I beg your pardon if you get some mistake here. And at last I say you, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.